Salam, selamat malam adik-adik PRBK. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul Bertumbuh ke arah Kristus. Ya, adik-adik PRBK, kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik PRBK, dalam kita bertumbuh, kalau di dunia itu bertumbuh itu secara jasmani, fisik maupun mental kita, ya. Kalau dalam kehidupan kita secara rohani, yang bertumbuh adalah iman percaya kita, pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan proses pertumbuhan itu, ya? Ini akan saya bacakan sebuah ayat Alkitab. Nah, kita buka dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati usahanya. Nah, adik-adik, rekan-rekan saya di PRBK, dalam pertumbuhan rohani kita, maka Tuhan itu akan mengizinkan sebuah kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, dikatakan tadi seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Di sini bisa kita ambil contoh. Seorang prajurit komando tidak akan dibentuk, ya, lewat kantor yang nyaman, yang ber-AC, ya. Tapi seorang prajurit komando yang handal dibentuk lewat medan-medan tempur yang sulit, dibentuk lewat medan-medan tugas yang sulit, hutan, rawa, laut, ya. Berikutnya, seorang olahragawan, ya, harus dibentuk melewati latihan-latihan sejak masa kecil, ya, supaya dia benar-benar menjadi atlet yang handal. Demikian juga berikutnya, seorang petani yang handal, yang pengalaman, pasti dibentuk lewat kesulitan-kesulitan yang ada, lewat masa-masa sulit, masa wereng, ya, masa musim-musim yang sulit, lewat berbagai cobaan, ya, dengan serangan serangga, serangan hama, musim yang berubah dengan drastis. Nah, itu akan menambah pengalaman-pengalamannya yang berharga, sehingga dia menjadi seorang petani yang handal. Nah, itu dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Demikian juga, ya, adik-adik, seorang nahkoda yang handal tidak dibentuk lewat lautan yang tenang, yang teduh, ya. Tapi seorang nahkoda yang handal akan dibentuk lewat lautan yang bergelora, gelombangnya besar, lautan yang penuh dengan badai yang besar. Kalau malam gelap, hanya mengandalkan kompas dan bintang-bintang yang ada.
maka dia akan terbentuk menjadi seorang nahkoda yang handal, ya. Demikian juga seorang sopir yang handal tidak dibentuk lewat jalan tol yang lurus, mulus, datar karena PSBB atau lockdown, ya. Tapi seorang sopir yang handal dibentuk lewat jalan yang terjal, naik turun, berliku-liku, samping kiri kanannya jurang, tebing yang curam. Nah, akan menjadi sopir yang handal, ya. Bahkan lewat jalanan yang penuh, yang macet, yang kendaraan lainnya saling berdesakan, saling selip-selipan, maka dia akan menjadi sopir yang handal. Demikian juga dengan anak Tuhan yang handal, yang bertumbuh ke arah Kristus, ya, harus melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Saya kasih contoh. Misal seorang pendaki gunung, ya. Kalau akan mendaki gunung, dia pasti akan membawa bekal dan peralatan yang memadai. Dalam proses pendakian, pasti akan melewati jalan yang terjal, yang penuh dengan batu-batu, ya, batu-batu yang besar, kecil di jalan itu menuju pendakian. Dan itu kalau menurut pandangan orang dunia itu adalah sebuah kesulitan, ya. Tapi bagi seorang pendaki gunung, batu-batu itu adalah sebuah pijakan yang handal. Sebuah batu pijakan untuk kita menapaki, menaik ke level yang lebih tinggi, ya, supaya kita dapat berjalan naik sampai ke puncak. Sebagai batu pijakan maupun batu lompatan ke level yang lebih tinggi. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, ya. Sebuah kesulitan-kesulitan yang ada harus kita injak di dalam nama Tuhan Yesus bersama Kristus untuk menaiki ke level yang lebih tinggi, ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas di dalam Kristus, ya. Dalam kita baca dalam Ibrani 12, ya, ayat yang ke-7 sampai 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, kita ini adalah anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, ya. Kita adalah diangkat sudah sebagai anak, manggilnya ya Bapa, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Nah, kita otomatis Bapa kita menginginkan kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Lewat apa? Ya lewat prosesnya Tuhan, lewat kesulitan-kesulitan yang ada. Maka kesulitan-kesulitan yang ada kita pijak sebagai pijakan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dalam Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, kamu akan terus naik, bukan turun, ya. Kamu akan menjadi kepala, bukan ekor, ya. Itu adalah janji Tuhan. Maka dari itu adik-adik saya di PRBK, kita harus berani melalui prosesnya Tuhan, ya. Jangan takut, jangan panik, jangan berkeluh kesah, ya, karena prosesnya Tuhan akan mendewasakan kita menuju level yang lebih tinggi, bertumbuh ke arah Kristus, ya. Itu adik-adik PRBK, renungan singkat dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.